Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin setiap hari kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita renungkan. Sesuatu yang tidak punya wajah, tetapi jejaknya ada di mana-mana. Sesuatu yang tidak selalu kita lihat, tetapi hampir setiap detik kita gunakan. Sesuatu yang tampaknya hanya sekadar bahan bakar, padahal sesungguhnya telah mengubah arah sejarah manusia. Kita akan membahas minyak bumi. Ketika mendengar kata minyak bumi, banyak orang langsung membayangkan bensin, solar, SPBU, kendaraan dan harga BBM. Seolah-olah minyak hanya urusan mobil yang melaju di jalan raya, pesawat yang lepas landas di bandara, atau kapal besar yang melintasi lautan. Tetapi sesungguhnya, minyak bumi jauh lebih besar dari itu. Ia tidak hanya mengalir di mesin kendaraan, ia juga mengalir di dalam kehidupan modern manusia. Dari pakaian yang kita kenakan, plastik yang kita sentuh, obat yang kita minum, kosmetik yang kita gunakan, hingga jalan yang kita lintasi setiap hari, semuanya dalam kadar tertentu memiliki hubungan dengan minyak bumi. Dengan kata lain, minyak bumi bukan sekedar komoditas, ia adalah salah satu fondasi dunia modern. Namun justru disitulah letak persoalannya. Semakin penting sesuatu bagi manusia, semakin besar pula perebutan terhadapnya. Semakin banyak manfaat yang diberikannya, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Minyak bumi memberi manusia kemajuan, tetapi minyak bumi juga menghadirkan ketergantungan. Ia menghidupkan industri, tetapi juga mencemari bumi. Ia mempercepat pembangunan, tetapi pada saat yang sama ikut menyeret banyak bangsa ke dalam persaingan, konflik dan perang. Maka ketika kita bicara tentang minyak bumi, kita sebenarnya tidak sedang membicarakan satu cairan hitam biasa. Kita sedang membicarakan sejarah peradaban, kerekusan manusia, kecanggihan teknologi dan masa depan dunia. Awal mula, mengapa disebut minyak bumi? Nama minyak bumi terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat menggambarkan asal penemuannya. Ia disebut minyak bumi karena pada awalnya ditemukan di dalam batuan atau keluar dari celah-celah batu. Jadi, ini adalah minyak yang berasal dari perut bumi yang merembas keluar dari sela batu, dari retakan tanah, dari lapisan bumi yang dalam dan gelap. Bayangkan manusia purba yang hidup ribuan tahun lalu. Mereka belum mengenal ilmu kimia, belum ada geologi, belum ada laboratorium, belum ada industri, belum ada mesin modern. Lalu suatu hari, mereka melihat cairan hitam lengket keluar dari tanah. Cairan itu aneh, warnanya gelap, teksturnya kental, baunya menyengat, bisa menempel pada benda, bisa melapisi permukaan, bahkan bisa terbakar. Mereka belum tahu apa namanya, mereka belum tahu bagaimana ia terbentuk. Tetapi seperti banyak penemuan besar lain dalam sejarah manusia, pemanfaatannya datang lebih dulu daripada penjelasannya. Manusia belum memahami zat itu, tetapi mereka tahu ini berguna. Sekitar 3000 sebelum Masehi, saat manusia pertama kali mengenal minyak. Kalau kita menelusuri jejak sejarah, manusia sebenarnya sudah mengenal minyak bumi sejak sekitar 5000 tahun yang lalu, yaitu kurang lebih pada 3000 sebelum Masehi di kawasan Mesopotamia, wilayah yang sekarang berada di sekitar Irak. Mesopotamia dikenal sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban manusia. Di sanalah kota-kota awal berkembang. Di sanalah tulisan mulai dikenal. Di sanalah manusia mulai membangun masyarakat dalam skala yang lebih besar dan teratur. Dan di tempat yang sama, manusia juga menemukan minyak bumi. Minyak itu tidak didapat dengan cara dibor, tidak diambil dengan rig raksasa seperti sekarang. Ia muncul sendiri dari dalam tanah. Allah memperlihatkannya langsung kepada manusia. Pada masa itu, orang belum tahu bahwa cairan hitam tersebut suatu hari akan menjadi rebutan dunia. Mereka belum tahu bahwa zat itu akan menggerakkan tank, pesawat tempur, pabrik-pabrik raksasa, kapal induk, hingga ekonomi global. Yang mereka tahu hanyalah ini, benda tersebut sangat berguna untuk kehidupan mereka. Mereka menggunakannya untuk merekatkan batu. Mereka mengoleskannya pada perahu atau kapal agar tidak bocor. Mereka memanfaatkannya sebagai bahan pelapis dan perekat. Dari sini kita bisa melihat satu hal yang sangat menarik. Hubungan manusia dengan minyak bumi ternyata bukanlah hubungan baru. Ia hampir setua sejarah peradaban manusia itu sendiri.
Menara Babel dan jejak minyak dalam kitab kuno. Salah satu catatan paling terkenal tentang penggunaan awal minyak bumi muncul dalam teks kuno yang sangat dikenal dunia, yaitu Perjanjian Lama dalam Alkitab. Dalam kisah pembangunan Menara Babel, disebutkan bahwa manusia menggunakan batu bata dan ter sebagai bahan bangunan. Kata ter ini umumnya dipahami sebagai aspal alami, yang pada dasarnya adalah salah satu bentuk produk alami dari minyak bumi. Ini bukan kebetulan. Babel atau Babilonia kuno berada di wilayah Mesopotamia, tempat yang memang kaya dengan rembesan bitumen dan minyak alami. Jadi, ketika manusia pada masa kuno membangun struktur besar, minyak bumi sudah ikut ambil bagian dalam proses itu. Coba bayangkan sejenak, jauh sebelum minyak bumi menggerakkan mobil sport, pesawat jet, atau pembangkit listrik, ia sudah dipakai untuk menopang ambisi awal manusia membangun dunia. Ia hadir dalam salah satu kisah simbolik paling tua tentang keinginan manusia menjulang tinggi dan menantang langit. Minyak bumi, dengan cara yang diam-diam, sebenarnya sudah ikut berjalan bersama sejarah besar manusia sejak masa sangat awal. Manusia sudah tahu minyak bisa dibakar, tapi mengapa lama diabaikan? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau manusia sudah tahu minyak bumi sangat berguna, bahkan tahu bahwa ia bisa dibakar, mengapa minyak bumi tidak langsung menjadi sumber energi utama sejak dahulu? Jawabannya terletak pada satu hal yang sederhana tetapi menentukan: teknologi. Pada masa kuno dan untuk waktu yang sangat lama setelah itu, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengekstrak minyak secara aktif dari dalam bumi. Mereka hanya bisa memanfaatkan minyak yang keluar sendiri ke permukaan. Jumlahnya terbatas, sulit dikumpulkan, sulit dipindahkan, dan tidak praktis dipakai sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan kayu, misalnya, minyak bumi pada masa itu jelas kalah praktis. Kayu mudah ditemukan, mudah dibakar, dan bisa langsung digunakan untuk memasak, menghangatkan tubuh, atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Minyak bumi memang bisa terbakar, tetapi belum mudah dijadikan sumber energi yang andal. Karena itulah, selama berabad-abad bahkan ribuan tahun, peran minyak bumi sebagai pembawa energi justru lama diabaikan. Ia dikenal, tetapi belum dimaksimalkan. Ia berguna, tetapi belum menjadi pusat kehidupan. Ia ada, tetapi dunia belum siap membutuhkannya sebesar sekarang. Abad ke-19, dunia berubah, dan minyak mendadak menjadi sangat penting. Lalu sejarah berbelok. Ketika revolusi industri berkembang, dunia mulai berubah dengan sangat cepat. Mesin bermunculan, produksi massal dimulai, kota-kota tumbuh, pabrik berdiri di mana-mana, kebutuhan energi melonjak. Dunia tidak lagi bisa bertumpu hanya pada kayu atau batu bara dalam bentuk lama. Kemudian manusia mulai menciptakan kendaraan bermotor, mesin pembakaran internal berkembang, mobil mulai diproduksi, pesawat mulai diciptakan, dan sejak saat itu, minyak bumi berubah status. Ia bukan lagi sekadar zat aneh dari dalam tanah, ia berubah menjadi darah baru bagi dunia industri. Titik balik modern yang sangat penting sering dikaitkan dengan tahun 1859, ketika sumur minyak modern pertama yang berhasil secara komersial di Borde, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari sana, era minyak modern benar-benar dimulai. Sejak pertengahan abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20, minyak bumi mulai naik ke pusat panggung sejarah. Kemudian datang Perang Dunia I, 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Disinilah minyak membuktikan bahwa ia bukan hanya bahan bakar, melainkan kekuatan strategis. Perang modern memerlukan kendaraan, truk, pesawat, kapal dan mesin perang lain yang tidak bisa bergerak tanpa energi. Dan energi itu semakin lama semakin bergantung pada minyak bumi. Sejak saat itu, siapa yang memiliki minyak memiliki keunggulan, siapa yang menguasai jalur minyak memiliki pengaruh, dan siapa yang tidak punya minyak mulai merasa terancam. Minyak bumi bukan hanya soal kendaraan. Sampai hari ini, banyak orang masih mengira bahwa hubungan manusia dengan minyak bumi hanya sebatas bahan bakar kendaraan. Seolah-olah kalau kita tidak naik mobil atau motor, maka hidup kita tidak terlalu terkait dengan minyak. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Minyak bumi ada di hampir setiap sudut kehidupan modern. Plastik,
misalnya, adalah salah satu produk minyak bumi yang paling jelas. Coba lihat sekeliling, botol, wadah makanan, alat rumah tangga, kemasan, kabel, casing perangkat elektronik, perlengkapan medis, begitu banyak benda di sekitar kita dibuat dari bahan turunan minyak bumi. Pakaian pun demikian, banyak serat tekstil modern seperti polyester, nilon dan berbagai bahan sintetis lain berasal dari minyak bumi. Belum lagi obat-obatan, belum lagi kosmetik, belum lagi ban, karet, pelumas, cat, pelapis dan beragam bahan kimia industri. Artinya, meskipun seseorang hari ini tidak menyalakan kendaraan sama sekali, ia tetap hampir mustahil benar-benar hidup terpisah dari minyak bumi. Kita makan dari wadah yang mungkin berasal dari plastik. Kita memakai pakaian yang mungkin seratnya berasal dari minyak. Kita berjalan di jalan beraspal. Kita bergantung pada sistem logistik yang dijalankan oleh kendaraan berbahan bakar minyak. Minyak bumi benar-benar telah masuk ke dalam struktur kehidupan modern sampai ke lapisan yang paling halus. Bagaimana minyak mentah diubah menjadi segalanya? Setelah minyak bumi diambil dari dalam tanah, ia belum siap dipakai. Ia harus dibawa keliling untuk diproses melalui pemanasan dan pemisahan bertingkat atau yang dikenal sebagai distilasi. Dalam proses ini, minyak mentah dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Dari satu cairan mentah yang tampak seragam, ternyata tersimpan begitu banyak komponen berharga. Lapisan paling atas menghasilkan gas petroleum yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Lapisan berikutnya menghasilkan bensin yang menjadi bahan bakar utama kendaraan kecil. Lalu ada nafta, bahan baku utama industri petrokimia. Dari sinilah banyak plastik, serat pakaian, obat-obatan dan kosmetik berasal. Di bawahnya terdapat minyak tanah yang selama ini sangat penting sebagai bahan bakar pesawat. Lalu diesel yang menggerakkan truk, bus, alat berat dan generator. Kemudian minyak berat untuk kapal besar dan boiler industri. Ada juga oli pelumas untuk melindungi mesin dari gesekan dan kausan. Berikutnya parafin yang bisa digunakan untuk lilin dan pelapis tahan air. Dan di bagian paling bawah yang paling kental ada aspal, bahan penting untuk jalan dan pelapisan anti air. Disinilah kehebatan minyak bumi terlihat dengan sangat jelas. Ia bukan hanya satu barang dengan satu fungsi. Ia adalah satu sumber daya yang bisa dipecah menjadi banyak peran sekaligus. Hampir tidak ada bagian yang sia-sia. Hampir setiap lapisannya berguna. Setiap tetes memiliki nilai. Inilah sebabnya minyak bumi begitu penting. Ia terlalu serbaguna untuk diabaikan. Dunia bergantung pada minyak dalam skala yang sulit dibayangkan. Hari ini, dunia mengonsumsi sekitar 100 juta barel minyak per hari. Angka ini sangat besar, sangat sulit dibayangkan oleh manusia biasa. Tetapi justru angka itulah yang menunjukkan betapa dalamnya ketergantungan dunia terhadap minyak bumi. Ketika minyak terganggu, seluruh dunia ikut bergetar. Harga transportasi naik, biaya logistik meningkat, harga bahan pangan ikut terdorong, produk pabrik menjadi lebih mahal, rantai pasok terguncang, pasar keuangan gelisah. Itulah sebabnya, setiap kali terjadi konflik di kawasan penghasil minyak, seluruh dunia ikut cemas. Karena minyak bukan hanya milik negara penghasil, efeknya menjalar ke semua tempat. Minyak telah menjelma menjadi salah satu sendi utama kehidupan global. Mengapa negara-negara saling berebut minyak? Selama lebih dari 100 tahun terakhir, perebutan minyak terus terjadi. Kadang dalam bentuk persaingan ekonomi, kadang dalam bentuk tekanan politik, kadang dalam bentuk campur tangan diplomatik, dan kadang dalam bentuk perang terbuka. Mengapa? Ada dua alasan besar. Pertama, distribusinya sangat tidak merata. Tidak semua negara memiliki minyak. Dan bahkan di antara negara yang punya minyak pun, kualitas dan kemudahannya berbeda-beda. Sebagian negara memiliki cadangan kecil, sebagian punya minyak yang kualitasnya buruk, sebagian lagi minyaknya sangat sulit diambil. Hanya sedikit negara yang punya minyak berkualitas tinggi dan mudah dieksploitasi. Cadangan terbukti terbesar dunia saat ini sering disebut berada di Venezuela, Arab Saudi, Iran. Namun ada ironi besar. Venezuela memang memiliki cadangan sangat besar, tetapi banyak berupa minyak yang sangat berat, yang kental dan mahal diolah. Sementara minyak Arab Saudi dan Iran
umumnya lebih mudah diproduksi dan lebih bernilai secara strategis. Dan wilayah-wilayah ini, terutama Timur Tengah, justru berkali-kali menjadi titik panas dunia. Seolah-olah ketika bumi memberi mereka kekayaan besar, sejarah justru mengambil sebagian ketenangan mereka. Kedua, minyak selalu dianggap terbatas. Sejak lama manusia hidup dengan kecemasan bahwa minyak suatu hari akan habis. Sejak sekitar 100 tahun lalu, para ahli sudah berkali-kali memperingatkan bahwa cadangan minyak mungkin hanya cukup untuk beberapa puluh tahun lagi. Anehnya, peringatan itu terus mundur. Mengapa? Karena manusia terus menemukan ladang minyak baru, karena teknologi terus berkembang, karena minyak yang dulu tidak bisa diambil, kini bisa diambil. Jadi, ketakutan akan kehabisan minyak tidak pernah benar-benar hilang, tetapi selalu berubah bentuk. Dan justru karena itulah, minyak tetap menjadi objek rebutan, bukan hanya karena dibutuhkan, tetapi karena selalu ada rasa cemas. Bagaimana kalau suatu hari nanti pasokannya tidak cukup? Teknologi mengubah nasib minyak, fraktur hidrolik. Salah satu contoh paling penting tentang bagaimana teknologi mengubah peta energi dunia adalah fraktur hidrolik atau hydraulic fracturing. Banyak orang membayangkan minyak tersimpan di rongga bawah tanah besar seperti kolam, lalu tinggal dibor dan dipompa keluar. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak minyak justru terperangkap di dalam batuan, tersebar sangat halus dalam pori-pori kecil yang nyaris mustahil diekstraksi dengan cara biasa. Disinilah teknologi campur tangan. Dengan tekanan air yang sangat tinggi, lapisan batuan dipecahkan, retakan-retakan kecil terbuka, dan dari celah itulah minyak yang tadinya terjebak mulai mengalir keluar. Teknologi inilah yang membantu Amerika Serikat menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia. Sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, tiba-tiba menjadi mungkin. Inilah salah satu pelajaran penting tentang minyak bumi. Seringkali, batas antara cadangan dan bukan cadangan bukan ditentukan oleh alam semata, tetapi juga oleh tingkat teknologi manusia. Rahasia besar yang belum sepenuhnya tuntas, sebenarnya minyak itu apa? Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik dan mungkin juga paling misterius. Minyak bumi sebenarnya terbentuk dari apa? Secara kimia, minyak bumi adalah campuran yang sangat kompleks, terutama terdiri atas ribuan jenis senyawa hidrokarbon. Sekilas ia tampak seperti campuran acak, tetapi sebenarnya komposisinya punya pola tertentu. Seperti resep sangat rumit yang disusun oleh proses alam selama waktu yang luar biasa panjang. Tetapi siapa peraciknya? Bagaimana cairan ini bisa muncul? Ilmu pengetahuan modern sampai hari ini punya jawaban utama. Minyak bumi kemungkinan besar berasal dari makhluk hidup purba. Teori utama, minyak bumi berasal dari kehidupan purba. Menurut pandangan arus utama, sumber minyak bumi adalah organisme purba, terutama alga, plankton, dan mikroorganisme laut. Mereka hidup jutaan tahun lalu mati. Tubuh mereka tenggelam ke dasar laut, bercampur lumpur, dan mengendap di lingkungan yang miskin oksigen. Karena oksigen sedikit, proses pembusukan tidak terjadi secara sempurna. Sisa-sisa organisme itu bertahan dan terus tertimbun sedimen baru. Lapisan demi lapisan menumpuk. Waktu terus berjalan, jutaan tahun berlalu. Sedimen itu makin lama makin tebal, akhirnya berubah menjadi batuan sedimen. Bersama pergerakan kerak bumi, lapisan ini turun makin dalam ke dalam perut bumi. Suhu naik, tekanan naik, bahan organik yang terperangkap mulai mengalami perubahan kimia yang sangat rumit. Seolah-olah bumi sedang memasak mereka perlahan dalam dapur raksasa yang gelap, panas, dan tak terbayangkan. Dari proses itulah, lambat laun terbentuk minyak bumi. Dan jika prosesnya lebih jauh lagi, sebagian bisa berubah menjadi gas alam. Karena itulah, minyak bumi dan gas alam sering ditemukan berdampingan. Betapa luar biasanya gagasan ini. Energi yang hari ini menghidupkan dunia modern, ternyata mungkin berasal dari sisa-sisa kehidupan purba yang sudah mati jutaan tahun lalu. Dengan kata lain, peradaban modern manusia dibangun cara membakar warisan kehidupan masa lampau. Ada sesuatu yang sangat besar, sangat puitis, tetapi juga sangat tragis di dalam kenyataan itu. Apa buktinya? Mengapa ilmuwan yakin
Walaupun manusia tidak pernah melihat langsung proses alamiah lengkap pembentukan minyak bumi, ada beberapa bukti tidak langsung yang sangat kuat. Pertama, sebagian besar ladang minyak ditemukan di batuan sedimen yang kaya bahan organik, dan lapisan seperti ini seringkali merupakan dasar laut purba. Kedua, dalam minyak bumi ditemukan senyawa seperti sterana dan biomarker lain yang berkaitan dengan membran sel makhluk hidup. Ini seperti sidik jari biologis yang tertinggal di dalam minyak. Ketiga, minyak bumi menunjukkan rasio isotop tertentu, termasuk karbon-12 yang konsisten dengan materi biologis. Dari berbagai bukti ini, pandangan utama sains tetap menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari kehidupan purba. Dan jika teori ini benar, maka minyak bumi adalah sumber daya tak terbarukan. Sebab untuk membentuknya diperlukan kombinasi yang sangat khusus. Harus ada organisme dalam jumlah besar, harus terkubur di lingkungan yang tepat, tidak boleh membusuk habis, lalu harus tenggelam dan dimasak selama jutaan tahun. Kondisi seperti itu tidak mudah terulang. Teori penantang, mungkinkah minyak bumi berasal dari proses anorganik? Namun perdebatan belum sepenuhnya mati. Ada teori lain yang terus muncul, walaupun tidak menjadi pandangan utama, yaitu hipotesis asal-usul anorganik. Menurut teori ini, minyak bumi tidak harus berasal dari sisi makhluk hidup. Ia mungkin terbentuk dari zat-zat anorganik di dalam bumi, melalui reaksi kimia pada suhu dan tekanan tinggi, dengan bantuan air, lalu naik ke atas melalui rekahan atau sesar geologi. Pendukung teori ini sering menunjuk pada beberapa hal. Adanya ladang minyak di batuan beku seperti granit, adanya sesar yang diduga menjadi jalur migrasi minyak dari kedalaman, kandungan helium dan merkuri dalam minyak, serta fenomena beberapa ladang minyak yang tampak terisi kembali. Salah satu contoh yang sering disebut adalah ladang minyak White Tiger di Vietnam yang berada di lapisan granit dan pernah dianggap sulit dijelaskan oleh teori organik klasik. Teori ini memang menarik, karena kalau benar, maka minyak bumi bisa saja terus diproduksi oleh bumi. Dan kalau itu terjadi, maka krisis energi dunia mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Tetapi sampai sekarang, sebagian besar bukti ilmiah tetap lebih kuat mendukung teori organik. Meski demikian, teori anorganik memberi manusia satu harapan yang indah. Bayangan tentang dunia yang tidak perlu terlalu takut kehabisan energi dan tidak perlu terlalu banyak berperang karena minyak. Kalau begitu penting, bisakah minyak dibuat? Jawabannya, bisa. Minyak buatan atau minyak sintetis sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada tahun 1925, Jerman berhasil mengubah batu bara menjadi minyak sintetis melalui proses yang rumit. Ketika Perang Dunia II meletus pada 1 September 1939 dan berlangsung hingga 2 September 1945, Jerman sangat bergantung pada teknologi ini. Sebab ketika perang pecah, akses mereka terhadap minyak sangat tertekan. Mereka punya batu bara, tetapi kekurangan minyak. Maka mereka mengubah batu bara menjadi bahan bakar sintetis untuk tank, pesawat, dan kendaraan perang lainnya. Teknologi itu kemudian berkembang. Sekarang bukan hanya batu bara, tetapi juga gas alam dan biomasa yang bisa diubah menjadi bahan bakar cair. Bahkan dalam beberapa hal, minyak sintetis punya kelebihan. Lebih murni, komposisinya lebih stabil, lebih mudah dikontrol kualitasnya. Tetapi masalah besarnya adalah biaya. Membangun industri minyak sintetis memerlukan modal sangat besar. Prosesnya juga memerlukan energi sangat banyak. Artinya, manusia harus mengeluarkan banyak biaya untuk menghasilkan sesuatu yang masih kalah murah dibanding minyak alami yang langsung diambil dari perut bumi. Karena itu, minyak sintetis sampai sekarang belum menjadi solusi utama global. Ia lebih banyak menjadi cadangan strategis. Sisi gelap minyak, harga yang dibayar bumi dan manusia. Setelah melihat begitu banyak manfaat minyak bumi, sekarang kita harus menatap sisi lainnya. Karena setiap kemajuan besar hampir selalu datang bersama konsekuensi besar. Pertama, pencemaran lingkungan. Pembakaran minyak bumi melepaskan karbon dioksida, oksigen nitrogen, sulfur, dan partikel halus ke atmosfer. Dari sinilah muncul pemanasan global, kabut asap, hujan asam, dan berbagai gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Artinya,
Setiap kali manusia menikmati kenyamanan dari energi minyak, bumi diam-diam menerima beban. Kedua, tumpahan minyak. Tumpahan minyak mungkin tidak terjadi setiap hari, tetapi ketika terjadi, terutama di laut, dampaknya sangat menghancurkan. Burung laut, ikan, terumbu karang, mamalia laut dan seluruh rantai ekosistem bisa rusak. Dan kerusakan seperti ini sering tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Ketiga, konflik dan geopolitik. Inilah bagian yang paling menegangkan. Minyak bumi bukan hanya komoditas di industri, ia juga senjata pengaruh. Ia bisa menentukan siapa kuat, siapa lemah, siapa mandiri, siapa bergantung, siapa menekan, dan siapa ditekan. Banyak konflik besar dalam sejarah modern memiliki bayangan minyak di belakangnya. Timur Tengah yang terus bergolak, tekanan antar negara, perebutan jalur laut, pengamanan kawasan strategis, semuanya tidak bisa dilepaskan dari persoalan energi. Minyak tidak hanya menghidupkan mesin, ia juga menyalakan ketegangan. Masa depan, bisakah dunia melepaskan diri dari minyak? Pertanyaan ini semakin penting dari tahun ke tahun. Secara teori, manusia tentu ingin menemukan pengganti minyak bumi, sumber energi yang lebih bersih, lebih aman, lebih merata, dan tidak memicu konflik sebesar sekarang. Tetapi masalahnya, minyak bumi terlalu serbaguna. Ia bukan hanya bahan bakar, ia juga bahan plastik, ia juga serat sintetis, ia juga bahan obat, ia juga bahan kosmetik, ia juga pelumas, ia juga bagian dari infrastruktur modern. Karena itu, minyak tidak bisa digantikan hanya dengan satu solusi tunggal. Penggantinya harus dilakukan per fungsi. Untuk listrik dan transportasi darat, beberapa alternatif sudah mulai berkembang: tenaga surya, angin, air, baterai, dan kendaraan listrik. Tetapi untuk bahan bakar pesawat, penggantinya masih sangat sulit. Biaya sintesisnya masih tinggi, efisiensinya belum cukup, dan kebutuhan keselamatannya sangat ketat. Untuk plastik, memang sudah ada bahan seperti PLA dari pati jagung. Tetapi bahan ini masih punya banyak kelemahan, rapuh, tidak tahan panas, dan secara performa belum mampu sepenuhnya menggantikan plastik tradisional. Dalam dunia farmasi dan kosmetik, minyak bumi juga masih memegang peran yang sangat sulit digantikan. Jadi untuk saat ini, dunia memang mulai bergerak ke arah pengurangan ketergantungan. Tetapi untuk benar-benar lepas dari minyak bumi, perjalanan manusia masih sangat panjang. Penutup, cairan hitam, warisan purba dan ujian bagi manusia. Kalau kita melihat minyak bumi hanya sebagai bahan bakar, kita akan gagal memahami betapa besarnya perannya. Minyak bumi adalah jejak masa lalu yang menghidupi masa kini. Kalau benar ia berasal dari kehidupan purba, maka setiap tetes minyak adalah warisan jutaan tahun sejarah bumi, hasil dari kematian, pengendapan, tekanan, panas, dan waktu yang nyaris tak terbayangkan panjangnya. Dan kini, warisan itu berada di tangan manusia. Manusia membakarnya untuk bergerak lebih cepat, mengolahnya untuk hidup lebih nyaman, menjualnya untuk memperkaya negara, memperebutkannya untuk memperluas kuasa. Tetapi pada saat yang sama, manusia juga mencemari bumi karenanya, bergantung padanya, takut kehilangannya, dan bahkan saling bermusuhan demi menguasainya. Disinilah minyak bumi menjadi lebih dari sekadar sumber daya. Ia berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah peradaban manusia. Peradaban yang sangat cerdas, tetapi juga sangat bergantung. Sangat maju, tetapi juga sangat rapuh. Sangat kuat, tetapi belum tentu cukup bijak. Maka mungkin pertanyaan paling penting hari ini bukan hanya, apakah minyak bumi suatu hari akan habis? Apakah manusia mampu menemukan jalan keluar sebelum ketergantungannya pada minyak membawa dunia pada krisis yang lebih besar? Karena sesungguhnya, yang sedang diuji bukan hanya cadangan energi bumi, yang sedang diuji adalah kebijaksanaan manusia sendiri. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.